Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, dan umat Tuhan nanti bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, mau memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita sekalian sehubungan dengan dua pribadi, yakni Elia dan Elisa. Kita semua ingat dengan baik bahwa Elia adalah satu pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi bagi Israel. Dan kita ingat bahwa banyak perkara dahsyat yang terjadi melalui pribadi yang satu ini. Termasuk di antaranya, dia pernah berjuang untuk membuktikan kepada nabi-nabi Baal bahwa yang berkuasa itu adalah Allah yang disembah oleh Israel. Dan karena itu melalui sebuah pengujian bersama, dan peristiwa itu begitu luar biasa. Dan pada akhirnya kemenangan ada di pihak Nabi Elia. Dan kita ingat bahwa karena kuasa Tuhan memperlengkapi kehidupan Elia dengan begitu luar biasa, maka ada roh kecemburuan yang amat besar yang datang dari sekitarnya, termasuk juga yang datang dari Ahab. Teristimewa Isabel pada waktu itu.
yang berusaha untuk membinasakan seluruh nabi di Israel. Tetapi Ahab adalah pribadi yang berusaha untuk menyelamatkan para nabi. Dan Elia sendiri mesti berlari dari satu tempat ke tempat yang lain demi dan untuk mengalami keselamatan dari pihak Tuhan, dan selanjutnya terus mewartakan kabar baik bagi segenap umat Israel. Dan melalui bacaan firman Allah ini, Tuhan mengizinkan untuk Elia kembali ke hadapan hadiratnya dalam satu peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau kita membaca itu di dalam ayat yang ke-11 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini, dengan jelas berkata, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Luar biasa Tuhan. Satu pribadi yang tidak dapat mengalami kematian fisik di bumi ini, tapi dia diizinkan Tuhan untuk terangkat ke sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada peristiwa yang menarik dari Elia dan Elisa yang perlu kita belajar dan menjadi teladan bagi hidup kita. Pertama, bahwa Elia semasa hidupnya sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Tuhan. Ia benar-benar memelihara kekudusan hidupnya begitu luar biasa dan dipenuhi kuasa yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Dan karena kualitas hidupnya yang begitu luar biasa dan dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka pribadi yang hidup bersama dengannya, Elisa, juga berharap bahwa dia bisa memiliki roh yang memperlengkapi kehidupan Elia semasa hidupnya bersama-sama dengan dia. Karena itu pada saat Elia hendak terangkat ke sorga, dia mengingatkan kepada Elisa supaya Elisa mau meminta apa daripadanya. Dan yang diminta oleh Elisa adalah dia mau meminta sebagian roh yang memperlengkapi kehidupan Elia menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi Elia mengingatkan kepada Elisa bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan itu tidak bisa dapat diperbuat oleh Elia bagi kehidupan Elisa. Elia mengingatkan kepada Elisa untuk dia hanya boleh dapat menanti apa yang bisa dapat dikerjakan oleh Tuhan bagi hidupnya. Dan apa yang terjadi pada saat Elia terangkat ke sorga, jubah yang digunakan itu terjatuh dan itu diambil oleh Elisa. Dan melalui jubah itu, ia pun berdoa di pinggir sungai Yordan dan memukul
air sungai Yordan dengan jubah dari Elia dan meminta kepada Allah yang memelihara kehidupan Elia itu untuk membuat perkara dasar bagi hidupnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Elia ketika Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan, di mana Elia telah mengambil jubahnya dan memukul air sungai, dan air sungai itu terbelah dua dan mereka berdua berjalan di tanah menyeberangi sungai itu. Dan ternyata ketika Elisa melakukan itu dan memohon pertolongan dari Allah yang memberkati dan menyertai kehidupan Elia, maka Elisa pun mengalami peristiwa yang luar biasa. Kalau kita perhatikan bagian ini, Elisa adalah juga pribadi yang sangat setia. Pada saat Elia meminta supaya dia tinggal di Gilgal, supaya Elisa sendiri akan berjalan menuju ke Betel, Elisa dengan tegas berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi Elia, dia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Di sini kita melihat ada sebuah persahabatan, sebuah relasi yang sangat utuh, sangat kuat. Dan ini mesti menjadi sebuah teladan bagi kehidupan kita umat percaya di masa kini. Persahabatan yang terbangun di dalam diri Elia dan Elisa begitu kokoh dan begitu kuat, sehingga Elisa tidak pernah mau melepaskan dirinya dari kehidupan dari Elia. Sekalipun Elia memintanya untuk tinggal di Gilgal, dan Elia sendiri melakukan perjalanan ke Betel dan juga menuju beberapa tempat yang diminta oleh Tuhan. Tetapi Elisa tetap berkomitmen bahwa dia sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan Elia berjalan sendiri. Dia akan tetap menjadi bagian dari kehidupan Elia. Persahabatan yang utuh dan total sebagaimana yang terjadi di antara Elia dan Elisa ini kiranya juga menjadi teladan bagi kehidupan kita umat percaya masa kini. Kita tentu berharap bahwa sebagai umat percaya, gambaran persahabatan yang ditunjukkan oleh Elisa dan Elia ini kiranya menjadi pola persahabatan kita umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di mana kita tetap memelihara relasi yang kuat, persekutuan yang kuat, dan kita tidak dapat saling meninggalkan satu dengan yang lainnya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini ada begitu banyak pertikaian, ada begitu banyak permusuhan, di mana kakak beradik saling meninggalkan seorang dengan yang lainnya, saudara bersaudara saling meninggalkan seorang dengan yang lainnya, tetangga dengan tetangga tidak lagi hidup rukun utuh dalam sebuah kehidupan bersama. Dua pribadi ini, Elisa dan Elia, sedang menunjukkan sebuah teladan hidup bersama yang patut kita contohi di dalam hari-hari hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal yang kedua yang kita belajar dari bacaan firman Allah ini, sebagaimana apa yang dialami oleh Elia bahwa dia terangkat ke sorga, ini mau mengingatkan kepada kita umat percaya di bumi ini bahwa kita tidak pernah akan menetap dan selamanya ada di dunia ini. Pada waktunya kita akan kembali
kepada Tuhan. Sekalipun untuk itu kita harus mengalami kematian fisik pada waktunya. Atau juga dengan cara yang hebat dan sangat ajaib yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan Elia. Kita harus ingat bahwa pada akhirnya ketika genap waktunya, semua kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Karena itu selagi kita masih hidup di bumi, baiklah kita memelihara kekudusan hidup selaku umat percaya. Supaya demikian kita tidak mengotori kehidupan kita dengan berbagai perilaku yang tidak berkenan. Sebagai orang-orang kepunyaan Allah yang sedang hidup di dalam dunia ini untuk menyatakan salam Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Jangan pernah kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus hidup berbeda. Seperti demikian, pada waktunya, ketika Tuhan berkenan untuk kita kembali dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami pada setiap saat. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa. Karena itu bantu kami untuk hidup, memelihara kekudusan hidup kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.